Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu April dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, dalam pelajaran kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas struktur teks deskripsi. Bu April langsung lompat ke struktur teks deskripsi karena yang kemarin ciri-ciri Bu April anggap kalian sudah paham dan materinya sama, hampir sama dengan mencari isi dalam teks deskripsi. Jadi Bu April langsung lompat ke struktur teks deskripsi. Bagi yang kurang jelas nanti bisa tanya ke Bu April, datang ke sekolah atau tanya lewat Classroom ya. Oke, langsung aja kita mulai pembelajaran kali ini. Struktur teks deskripsi. Oh ya, sebelumnya yang belum mengumpulkan tugas teks deskripsi kemarin, ciri-ciri segera dikumpulkan ya. Yang sudah bagus, ada yang sudah benar, ada yang nilainya bagus, dan ada yang masih kurang. Nah, yang sudah nilainya bagus berarti sudah membaca buku dan menyimak video dengan baik. Yang lain, semangat. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa disiapkan buku catatannya. Anak-anak, struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Di dalam buku paket sudah ada, di dalam LKS juga ada. Bu April akan menjelaskan sekilas saja tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian, yang di dalamnya ada beberapa bagian yang akan dideskripsikan nanti. Kemudian yang ketiga adalah simpulan, kesan, atau penutup. Nah, berikut adalah penjelasannya. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau bisa juga pernyataan umum tentang suatu objek. Objek itu lokasinya di mana, sejarah lahirnya di mana, atau maknanya seperti apa, makna namanya. Asal-usul dari nama tempat tersebut itu dari apa, itu biasanya ada di identifikasi ya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Kemarin subjektif apa? Berdasarkan apa yang penulis lihat, penulis rasakan, itu dia tuangkan dalam bentuk teks deskripsi. Subjektif artinya sudut pandang si penulis. Kemudian seperti yang Bu April tadi sudah bilang, dalam deskripsi bagian itu ada beberapa yang dideskripsikan. Ada yang mendeskripsikan, nah ini ada 4 ya. Ada yang mendeskripsikan bagian ruang. Bagian ruang ini bisa kita mulai dari rumah, masuk ke pintu rumah, kemudian dijelaskan pintu rumah, terus ke kamar, setelah ke kamar, ruang tamu, dapur, dan lain-lain. Dapurnya seperti apa, ruang tamunya seperti apa. Nah, itu adalah deskripsi bagian ruang. Kemudian yang kedua adalah anggota. Anggota bagian objek, anggota bagian berarti nempel ya, nempel. Misal anggota bagian tubuh ada apa saja? Mata, hidung, kepala, leher, tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, yang dideskripsikan di sini adalah, Bapak bikin contoh adalah pantai. Nah, di pantai itu ada apa saja? Ombak, pasir, karang, rumput laut, dan sebagainya. Yang ketiga adalah deskripsi bagian proses sesuatu berlangsung atau alur. Alur ya, dulu di SD sudah pernah mempelajari tentang alur ya. Alur itu adalah jalan cerita. Kalau di sini berarti awal, kemudian puncak, klimaks ya, kemudian akhir. Nah, yang terakhir adalah pemfokusan. Fokus artinya adalah lebih mengacu pada bagian yang diinginkan saja. Bagian yang paling disukai itu dijelaskan. Contohnya, bagian yang paling kamu sukai dari rumahmu apa? Atau bagian yang paling kamu sukai dari suatu tempat itu apa? Itu dijelaskan.
Jadi fokus pada itu saja, nggak yang lain-lain. Jadi di rumah misal, tempat favorit saya di rumah adalah kamar, karena kamar adalah bla bla bla. Nah, dijelasin, tapi jelasinnya rumah itu adalah kamar itu aja. Karena kita lebih menjelaskan deskripsi bagiannya ke pemfokusan, fokus ke satu bagian yang paling disukai. Terus yang ketiga adalah simpulan, kesan, atau penutup. Di buku paket itu tulisannya simpulan dan penutup. Tetapi ada juga yang menulis kesan. Nah, lebih baik dijelaskan juga. Nah, ini berisi kesan penulis terhadap objek, baik berupa perasaan maupun saran kepada pembaca untuk menghargai, menyayangi, serta melindungi objek. Objeknya apa misal? Cagar budaya, berarti kita harus menghargai, menyayangi, melindungi, bangga, kebanggaan terhadap suatu objek, karena kita punya itu. Nah, itu ada di simpulan kesan atau penutup. Ya, anak-anak, ini adalah contoh menemukan atau mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Strukturnya ada berapa tadi? Ya, ada 3. Nah, ini bisa kalian lihat nanti di buku paket halaman 18 sampai 19. Ini adalah salah satu contoh. Di buku paket judulnya adalah, kalau tidak salah, Rumah Tongkonan. Nanti kalian baca sendiri ya di halaman 18 sampai 19. Identifikasi di sini adalah isinya mengenai apa? Asal-usul dari rumah Tongkonan ini. Rumah Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari, berarti asal-usulnya ya, nama Tongkon, makna namanya yang artinya duduk bersama-sama. Nah, ini dan seterusnya. Setelah unsur struktur identifikasi tadi, sekarang yang kedua adalah struktur deskripsi bagian. Nah, di sini yang dijelaskan adalah bagian-bagian objek. Bagian-bagian objek yaitu apa? Di sini ada rumah adat satu ini terbuat dari kayu yang bagus, dihias dengan api. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian. Nah, ini menjelaskan tentang rumah Tongkonan itu. Tanpa vernis, awet, hingga ratusan tahun. Nah, yang paling khas di sini adalah adanya tanduk kerbau. Tanduk kerbau yang berada di atapnya. Itu sebagai tanda kebangsawanan suku Toraja. Ya, bisa dilihat ya di buku paket, nanti dibaca di halaman 18 sampai 19. Yang terakhir adalah simpulan, kesan, atau penutup. Penutupnya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia, kita bangga. Nah, ini isinya adalah kesan ya. Kesan terhadap budaya Indonesia. Kita bangga punya budaya Indonesia. Nanti baca juga, ini satu teks dengan yang pertama dan kedua tadi ada di buku paket halaman 18 sampai 19. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, tugas. Tugasnya cukup mudah. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah carilah sebuah teks deskripsi dari internet. Mencari, bukan membuat. Kamu browsing, kamu cari judul teks deskripsi. Kamu bisa ambil topiknya yang tempat wisata, pantai, gunung, dan sebagainya. Atau tempat-tempat bersejarah, museum, dan sebagainya. Itu lebih mudah nantinya, nak. Terus yang kedua adalah, nah ini, temukan struktur teks deskripsi sesuai contoh. Seperti yang Bu April tadi buat, jadi kamu nanti di dalam teksnya, kamu bisa coret-coret, kamu temukan bagian yang mana merupakan identifikasi, bagian yang mana merupakan deskripsi bagian, dan deskripsi bagiannya, deskripsi bagian apa. Tadi kan ada 4. Nah, kamu coba pilih salah satu yang mana yang punyamu, temukan. Punyamu itu yang mana? Yang pertama, yang ruang atau yang objek atau pemfokusan. Nah, kamu pilih salah satu itu ya. Kemudian tentu saja seperti biasa,
dikirim lewat Classroom. Ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Jelas ya, Nak? Jelas ya, anak-anak? Oke, jelas ya? Iya. Sampai di sini dulu pertemuan kita, pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. Semoga hari kamu menyenangkan. Stay healthy. Tetap sehat, tetap di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.